Salam arsitek pintar. Kali ini saya akan menjelaskan isi dari buku saya, Desain Rumah Mungil Bergaya dan Fungsional. Jadi Anda bisa lihat di sini. Nanti saya akan berikan rahasia-rahasia dan isi dari buku ini, terutama untuk ilmu bagi mahasiswa dan arsitek muda. Jadi silahkan disimak. Nanti di bagian akhir video akan saya coba pelan dan detail mengenai isi-isi intinya. Mengenai isi dari buku ini adalah seperti ini. Saya mohon maaf karena kualitas fotonya tidak memadai. Jika Anda ingin yang bagus, silahkan saja dapatkan bukunya. Di situ kualitas cetaknya bagus. Jadi ini isi pertama adalah mengenai seluk-beluk membuat desain rumah. Yang kedua mengenai desain rumah mungil untuk keluarga muda. Kemudian yang ketiga membuat desain rumah mungil yang bagus dan ideal. Jadi di sini ada beberapa bab dan ada beberapa trik mengenai bagaimana arsitek menghadapi klien, bagaimana arsitek muda bertindak, apa langkah-langkah untuk membuat desain rumah dan sebagainya. Yang keempat adalah pengembangan rumah pada desain rumah mungil, artinya ini arahnya ke rumah tumbuh. Nah, bab kelima ini adalah inti dari buku ini yang saya tujukan untuk mahasiswa arsitek. Jadi bagaimana konsep ruang mungil untuk rumah, ruang awal dan sebagainya. Nanti saya jelaskan sedikit dan Anda bisa baca sendiri nanti, terutama lengkap pada buku ini. Yang keenam adalah membuat model rumah mungil. Intinya adalah arahnya ke bagaimana menyusun ruangnya. Kemudian yang keenam adalah fasade minimalis pada desain rumah mungil. Artinya cara membuat fasade. Saya menerangkan bagaimana kita membuat alternatif fasade dengan denah rumah yang ada. Jadi di sini langsung pada bab 5. Ini ditujukan untuk mahasiswa arsitek. Jadi bagaimana menata ruang pada desain rumah mungil. Jadi seperti ini. Nah, ya kan, Anda bisa pause untuk membacanya.
Ini silakan dibaca dulu. Kemudian ini adalah beberapa isinya. Jadi bagaimana menghadapi klien. Kemudian ini udah mulai bagaimana konsep rumah mungil. Yang jelas adalah biasanya rumah itu ruang utamanya adalah ruang tidur atau kamar, ukurannya minimal biasanya 3x3. Tetapi sekarang 4x5 itu sudah baru dirasa cukup. Jadi biasanya penghuninya tidak banyak, misalnya pada keluarga muda itu suami istri dan anak. Maka ruangan harus cukup layak dan dibuat terlebih dahulu. Sementara ruang lain bisa direncanakan kemudian atau dengan konsep rumah tumbuh. Ya. Kemudian ini ya. Yang di kiri. Nah, yang benar-benar mungil sebenarnya adalah pada rumah adalah ruang kamar mandi dan WC. Karena isinya pun kecil sendiri-sendiri untuk aktivitas di dalamnya. Tetapi yang bermasalah dari kamar mandi dan WC ini adalah posisi, letak, dan bentuk ruang. Ya, biasanya misalnya dibuat di antara dua ruang, kemudian pengisi sudut, di beberapa sudut, di bawah tangga, dan sebagainya. Letaknya itu fleksibel, tetapi biasanya di belakang area rumah. Karena inilah ada istilah biasanya numpang ke belakang. Itu untuk memperhalus kata bahwa pingin pergi ke WC atau kamar mandi. Kamar mandi itu bisa ditaruh di tengah rumah untuk melayani beberapa penghuni. Nah, bisa juga diletakkan di area depan rumah untuk melayani tamu. Biasa disebut kamar mandi tamu. Nah, bisa juga diposisikan khusus di dalam ruang tidur, ya. Di dalam ruang tidur, tapi biasanya kamar mandi ini membutuhkan area yang lebih besar, kemudian dipandu dengan adanya lemari pakaian atau walk-in closet. Nah, kemudian pada rumah tumbuh sebenarnya bagaimana kita mengkomposisikan ruang-ruang ini? Oke, nah yang penting dari ini adalah konsep ruang awal. Jadi ruang awal ini adalah untuk tidur, ya kan? Ruang pertama dibutuhkan untuk sebuah rumah adalah ruang untuk tidur. Analoginya tempat indekos atau kos-kosan. Tetapi ada yang disebut tipe studio, tapi secara mewah disebut sebagai apartemen. Jadi misalnya tipe 21, kalau rumah tipe 21 itu murah, kere. Tapi kalau apartemen tipe 21 di atas gedung bertingkat itu modern, kaya, ya kan? Kemudian intinya adalah tipe ini adalah ruang tunggal yang bersifat umum multifungsi, artinya dapat dipergunakan untuk istirahat tidur atau aktivitas lain, misalnya untuk makan, misalnya untuk bekerja dan sebagainya. Jadi ruang pertama dari sebuah rumah adalah mengenai ruang tidur. Masalahnya pada rumah mungil itu berapa ukuran ruang tidurnya, penghuninya membutuhkan ruangan besar atau tidak. Oke, kemudian apa yang ditentukan pada ruang berikutnya adalah menentukan ruang selanjutnya. Ruang yang selanjutnya adalah bagaimana membuat alternatif ruang tidur, komposisinya berapa ruang tidur, berapa kamar mandi. Kemudian dapur juga ada, bisa letaknya di belakang, bisa di depan, bisa di pos untuk baca detail. Yang ketiga adalah ruang pentingnya berupa ruang penghuni rumah atau ruang keluarga atau aktivitas umum, ya. Oke. Kemudian setelah ruang keluarga, nah yang dari ruang utama di atas sebenarnya
perlu dipertimbangkan, misalnya seperti dapur, kemudian misalnya ruang, apakah berlama-lama di kamar atau ruang tidur, kemudian apakah lebih mementingkan ruang bersama atau ruang keluarga, begitu ya. Kemudian kamar mandi, apakah supaya hemat dijadikan satu atau masing-masing punya kamar mandi sendiri, ya kan? Nah, ini konsep yang diterjemahkan ruang mungil adalah ruang tidur sebagai wilayah tersuci, misalnya terpisah atau berdiri sendiri. Ruang tidur untuk orang tua itu berbeda dengan anak. Kemudian area kamar tidur misalnya diciptakan sangat tertutup dari area publik, bisa jadi. Oke, kemudian ruang keluarga, ruang kerja, ruang hobi, ruang makan, itu bisa dijadikan satu. Yang masalah nanti adalah bagaimana membatasi kebutuhan pada rumah. Kemudian saya di sini adalah lanjut versi cepat, Anda bisa pause untuk membaca ya. Jadi bagaimana membatasi, apakah cuma 2 ruang saja atau tidak? Kemudian ini sudah mulai penting. Jadi cara menentukan ruang yang diperlukan sebuah rumah, pertama adalah ruang atau kamar tidur. Di pause untuk detail. Ini ya, ruang tidur. Kemudian seperti tadi, ruang keduanya adalah kamar mandi WC. Ketiga dapur, keempat ruang makan, kelima ruang keluarga. Oke, keenam adalah ruang tamu. Bisa ada, bisa tidak, bisa digabung dengan ruang keluarga sekarang. Jika jarang menerima tamu, bisa di teras. Jika tamunya adalah kerabat dekat, bisa langsung di ruang keluarga. Jadi itu beberapa ruang utama rumah mungil. Demikian untuk pembahasan khusus ilmu bagi mahasiswa arsitek. Demikian pembahasan bagi buku ini. Yang berminat bisa dapatkan di beberapa sumber online atau di toko buku seperti Gramedia. Bagi yang belum subscribe di channel ini silahkan, dan mohon jika ini bermanfaat, mohon bantu untuk share untuk kemajuan channel ini. Intinya di sini adalah saya ingin mengenalkan diri saya sendiri, ada di belakang buku ini seperti ini. Anda bisa baca di sini siapa saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya terhadap channel ini, baik dari mahasiswa saya sendiri maupun mahasiswa dari beberapa universitas lain. Terima kasih.